Halo teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini kita akan mereview mobil yang belum lama launching. Dan ini adalah salah satu personel baru dari Toyota. Ini adalah Toyota Yaris Cross Hybrid. Kebetulan yang ada di depan teman-teman ini yang bermesin hybrid ya. Mesin bensin dengan dipadukan motor listrik. Nah, kebetulan untuk Yaris Cross ini hanya ada dua tipe teman-teman, tipe G dan tipe S. Untuk tipe G-nya sendiri dia ada manual dan ada CVT, namun tidak ada hybrid. Untuk yang tipe S itu yang sudah ada hybridnya ya teman-teman. Ada S CVT, SGR, dan yang bermesin hybrid. Untuk tipe S belum ada manual. Nah, untuk Yaris Cross ini adalah mobil compact SUV yang memang sengaja dikeluarkan oleh Toyota, mungkin ya, ini mungkin hanya pendapat saya, untuk menyaingi dominasi Honda HR-V. Nah, apakah dia mampu untuk menyaingi atau malah sebaliknya? Nah, kita tunggu lebih lanjutnya. Namun alangkah lebih baiknya coba kita lihat-lihat dari segala fitur, dan lain sebagainya yang ada di Toyota Yaris Cross ini. Tapi sebelum itu biasa kalau di video kami ada harga dan ada hitungan-hitungan yang sudah diracikan oleh marketing dari Toyota Auto 2000 Tebet Supomo. Sekarang teman-teman yang mau nyari mobil ini nih bos, ready stock nggak? Untuk saat ini di Toyota Tebet Supomo ready stock. Ready stock? Ready stock. Cuma terbatas memang. Terbatasnya gimana nih? Untuk suplainya nggak banyak hybrid ini. Oke. Tapi kalau teman-teman pesan langsung, ya paling dalam indenan dalam kurun waktu 1 bulan paling lama. Paling lama 1 bulan? Kalau untuk kredit start DP-nya ini dari 10% ya teman-teman. Dari mulai kalau varian bensin G itu di 40 jutaan. Oke. Angsurannya di 6,9 lah. 6869. Oke, 5 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Kalau di belakang saya ini dari DP 50 jutaan, angsurannya kena di 8,8 6 tahun. 6 tahun. Ya, itu DP 10%. DP 10%. Minim. Nah, tetap teman-teman bisa dapetin juga untuk 1 tahun 0%. Nah, bisa. Bisa. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi teman-teman cukup bayar asuransinya aja 1 tahun. Asuransi 1 tahun dan admin paling murah lah. Admin 1,5 lah paling. Begitu. Jadi kalau dihitung-hitung tentunya lebih murah paket DP 0% ya, dengan asuransinya dibandingkan cash. Asuransi bayar sendiri. Betul. Coba hitung-hitung deh. Hitung-hitungan aja nanti. Kita soalnya sudah langsung berhubungan tentang hal itu. Betul. Oke teman-teman, untuk Yaris Cross yang ada di depan teman-teman semuanya ini adalah Toyota Yaris Cross yang hybrid. Kebetulan mesinnya ini, yuk kita sambil buka ya. Nah, mesinnya seperti ini, yang ada di balik kap mesin dengan kode mesin 2NRVE. Untuk yang hybrid ini 2NRVE-X karena dia sudah ada motor listriknya. Untuk mesinnya sendiri dia memiliki tenaga 95-98 horsepower ya. Untuk tenaganya sendiri itu untuk mesinnya doang. Kalau dikombinasikan dengan motor listriknya itu ditambahkan 80 horsepower lagi. Artinya mobil ini bisa menyemburkan tenaga jika dikombinasi sebesar 170-an lah horsepower. Namun untuk mesin
bensinnya ini hanya bekerja di atas kilometer 40 km ke atas baru bekerja. Artinya jika teman-teman berjalan di jalanan yang macet, jalanan pelan, itu murni motor listrik yang akan bekerja. Itulah yang membuat mobil ini semakin irit. Tentunya kita belum nyoba, nanti kita akan coba karena mobil ini juga kan masih baru. Biasanya nanti ada tes-tes yang dilakukan oleh reviewer atau dan lain sebagainya. Oke, untuk torsinya, nah ini torsinya yang menarik teman-teman. Untuk torsinya sendiri karena dia ada motor listriknya, makanya torsinya cukup besar, di atas 200 Nm, sekitar 230-40an lah. Karena torsi untuk bensinnya dan torsi motor listriknya itu dikombinasi. Kalau motor listriknya 140-an, untuk bensinnya sendiri sekitar kurang dari 100 kalau nggak salah. 113-an. Nah, ini teman-teman, untuk eksterior dari Yaris Cross ini, sekilas mobil ini mirip dengan saudaranya Corolla Cross. Corolla Cross turun ke Yaris Cross. Jadi kalau Corolla Cross itu kan punya segmen tersendiri ya. Kalau Yaris Cross memang segmen compact SUV, segmennya Honda SR-V, Hyundai Creta, yang hybrid itu ada Nissan Kick dan lain sebagainya. Dia cukup menarik. Untuk headlampnya sudah LED, ada DRL-nya tentunya. Untuk lampu sennya masih halogen. Kemudian untuk fog lamp-nya, fog lamp-nya juga sudah full LED. Lalu di bagian depannya ini sudah terdapat sensor parkir ya, karena mobil ini juga memiliki fitur keamanan yang cukup komplit dengan disematkannya Toyota Safety Sense 3.0. Artinya penyempurnaan dari TSS yang ada di Veloz atau yang ada di Avanza. Oke, dia sudah ada kamera depan, artinya mobil ini memiliki kamera 360. Grillnya seperti ini, mirip-mirip Corolla Cross tentunya. Lalu bagian kisi-kisi depannya pun seperti ini, karena dia merupakan sebuah crossover. Di sini ada front diffusernya. Oke, kita langsung ke bagian samping nih teman-teman. Nah, kalau di bagian samping pasti teman-teman sekilas ada yang mirip-miripnya gitu dengan saudaranya. Nah, ini mirip kalau menurut kita, tadi diskusi sekilas ya, ini udah mirip dengan Innova Zenix. Ada fendernya begini, kemudian sampai belakang memutari bodinya ya. Kebetulan ini yang tipe GR, makanya dia ada ornamen-ornamen GR-nya, GR Sportnya. Oke, kemudian untuk yang Yaris S hybrid ini, velgnya lebih tinggi dibandingkan yang G biasa. Dia punya ring 18, 215/55R18. Rem cakram bagian depan, tentunya belakang pun sudah memiliki rem cakram juga tentunya. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Khasnya dari mobil Toyota, jadi keyless-nya tuh tidak berbentuk tombol ya teman-teman. Keyless-nya itu cukup begini. Nah, dia udah ngunci. Kalau teman-teman mau ngunci lagi, nah mau buka seperti ini. Jadi cukup simple. Namun apakah dia sudah memiliki sensor? Nah, belum ada sensornya. Hanya keyless seperti ini aja. Untuk spionnya juga dia, karena dia merupakan mobil yang sudah dilengkapi dengan TSS, ada peringatan atau ada tanda di bagian sini. Tuh, ada tanda, yang mana tanda ini akan menyala jika ada mobil yang menyalip atau ada yang di bagian samping. Oke. Oh iya. Nah, ada kameranya juga di sini yang menandakan bahwasanya mobil ini sudah memiliki kamera 360, teman-teman. Oke, kita lanjut yuk ke bagian belakangnya ya. Siap. Nah, seperti ini bagian belakangnya. Ini yang tipe paling tingginya, Toyota Yaris GR S ya, GR Sport tipe S. Oke, dia sudah LED, teman-teman bisa ngelihat. Untuk lampu sennya LED, kemudian untuk lampu belakangnya juga dia sudah LED. Ini lampunya menarik, simple,
nggak berlebihan, bahkan ini lebih minimalis dibandingkan Veloz. Kalau Veloz kan panjang gitu ya LED-nya. Kalau ini simple, ini rada mirip ke Lexusan lah. Kemudian ini ada sidekick bukan sidekick ya. Ini kayak apa namanya ini? Spoiler. Iya, spoiler. Spoiler. Ada spoiler juga di sini sedikit. Ini untuk yang tipe S-nya. Kemudian dia ada defogger. Kaca filmnya udah pakai kaca film Lumar, dan tentunya ada logo HEV, Hybrid Electric Vehicle. Nah, untuk full hybrid ini di Toyota untuk sekarang ya, yang full hybrid itu sudah 3 mobilnya yang sudah mengeluarkan full hybrid di Indonesia, khususnya Corolla Cross, Scenic, dan mobil ini. Oke, selebihnya mungkin itu. Oh ya, dia juga sudah kick sensor ya untuk ngebukanya. Tapi kita harus cari-cari dulu tadi. Nah, sudah kick sensor tentunya. Kalau teman-teman untuk nutup lagi pun gampang, ada di sini ya teman-teman. Nah, untuk bagasi bagian belakang ya normal lah untuk sebuah compact SUV ya, seperti ini. Nggak begitu gede, bukan yang terluas di kelasnya, tapi cukup. Dia ada tirainya. Kemudian di sini juga ada tirainya juga teman-teman. Jadi untuk privasi barang bawaan teman-teman. Lalu di bagian bawah sini juga dia sudah ada tempat untuk menyimpan ban serep ya. Coba kita buka. Oke. Nah, nih. Susah bukanya, bro. Oh, ini nih. Sorry, kita buka dulu ya. Nah, nih. Wis. Ada tempat penyimpanan lain ya di bawah sini. Sebelum ke tempat ban serepnya sendiri. Tuh, ban serepnya masih pelek kaleng, bukan full size. Namun untuk ukurannya sepertinya sama. Oke. Sip. Oke lah ya. Tidak ada toolkitnya, adalah pasti ya. Toolkitnya di mana ini? Oh, di sini ya, ada tempat penyimpanan toolkitnya teman-teman. Oke, yuk kita langsung ke interiornya. Karena inilah yang paling menarik di Toyota Yaris Cross ini. Eish. Sorry, masih refleks. Mau nutup. Dia udah elektrik ya, jadi teman-teman kalau memiliki mobil ini nggak perlu gini-gini lagi karena ada tombolnya. Siap, yuk kita langsung ke dalam. Nah, inilah kabin dari sebuah Yaris Cross. Kabinnya keren. Satu kata yang pertama kali saya masuk ke mobil ini, keren ya. Jadi premiumnya dapat, meskipun ada material plastik yang tidak dibalut dengan soft touch ya, dengan bahan-bahan lunak. Oke, siap. Kita sambil nyalain aja biar kelihatan. Nah, ini dari dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Jadi biar kelihatan, kita sambil nyalain aja. Karena dia merupakan mobil full hybrid. Nah, inilah, tidak ada mesin yang berbunyi. Karena memang motor listriknya lah yang bekerja. Udah dikecilin dulu, takut kena hak cipta. Motor listriknya lah yang bekerja saat keadaan berhenti atau keadaan berjalan pelan lah gitu intinya. Oke. Saya nyari. Ternyata ini juga yang istimewa karena dia sudah full elektrik. Bayangkan, ini mobil cuman harga 450 jutaan, tapi sudah memiliki electric seat seperti ini. Jadi elektrik maju mundur, slidingnya elektrik, untuk recliningnya pun elektrik teman-teman. Kemudian untuk ninggiin joknya pun elektrik. Nah, enak banget. Elektriknya pun nggak lemot-lemot banget. Jadi cukup cekatan ya. Sip, seperti ini udah nyaman posisi mengemudi saya. Dan untuk
di setirnya ya, kita ke setir dulu nih. Karena dia merupakan mobil yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, makanya di sini ada berbagai macam tombol yang banyak banget. Di sisi sebelah kanan dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Kemudian di sini lane keeping assist atau lane keeping control ya kalau Toyota nyebutnya. Lane keeping control, kemudian dia sudah dilengkapi dengan drive mode, ada eco, ada normal, dan ada power. Nah, kita tinggal milih mana yang mau kita pergunakan untuk mengemudi mobil keren ini. Siap. Lalu setirnya sudah, pastinya sudah teleskopik dong. Nah, sudah teleskopik, ada emboss GR-nya, dan dia electric power steering tentunya. Nanti kita coba sedikit kali ya, nanti ya, untuk jalan sedikit lah. Nah, untuk di bagian sebelah kanan, dia fitur keamanannya pun sudah lengkap banget ya teman-teman. Ada vehicle stability control, kemudian dia sudah electric ABS, ada ABD brake assist. Lalu di sini ada collision mitigation system ya, atau Toyota sebut sebagai Pre collision warning, dan dia juga bisa ngerem sendiri ketika mobil ini mendadak gitu, ada orang lewat atau ada motor yang nyelip tiba-tiba, itu bisa ngerem sendiri. Dan ketika ada di dalam marka jalan, ketika teman-teman ngelipir ngelewatin batas garis, itu dia bisa melakukan prevention untuk balikin lagi mobil ini ke jalur yang sebenarnya gitu, jalur yang sesuai lah gitu kurang lebih. Auto headlamp dan auto beam. Untuk lampunya udah full auto ya teman-teman, untuk lampuannya. Kemudian untuk level lampunya pun bisa diatur dari sini. Ini komplit banget sih, swear. Oke, untuk ke bagian sebelah sini. Ini komplit pol asli. Nah, untuk ke bagian sebelah sini ya teman-teman, untuk pengaturan AC-nya pastinya sudah full automatic atau full digital ya. Meskipun tombolnya masih tombol fisik, tapi untuk pengaturan temperaturnya dia udah full digital, udah ada autonya, udah ada arah semburan angin, bisa dari luar atau hanya dari dalam. Kemudian arah semburan angin ke atas, bisa ke kaki. Kemudian rear defogger juga ada. Untuk kecepatan anginnya pun ada di sini teman-teman. Wireless charging, electric parking brake, dan auto hold, complete full. Nah, di sini juga ada tempat cup holder, bisa dipergunakan juga untuk menyimpan sesuatu. Jadi cup holdernya masih bisa sesuatu juga. Di sini juga ada console box, yang mana console boxnya ini nggak begitu dalam ya teman-teman. Cuma di dalamnya nih ada power outlet 12 volt. Ini untuk ngecharge juga bisa, atau untuk apapun gitu. Untuk joknya sendiri dia full kulit premium, keren. Jadi material-material yang ada di mobil ini memang bener-bener di level yang berbeda gitu dibandingkan dengan, mohon maaf ya, Calya, Avanza, itu berbeda. Karena soft touch-nya banyak, sampai sini-sini juga cakep banget. Kemudian yang tentunya ini yang tidak ada di kompetitornya nih, ini panoramic sunroof yang tirainya sudah full elektrik. Ini udah full elektrik sampai sana. Nah, ini teman-teman, jadi panoramic roof ya, bukan sunroof, sorry, mohon maaf, salah. Panoramic ya? Iya, oke lah. Untuk sekelas mobil ini cukup worth it lah, karena harganya pun nggak begitu mahal ya, masih di kisaran 400 jutaan. Oke, dia transmisinya pun CVT ya teman-teman, menggunakan transmisi CVT. Ada D, R. Nah, ininya ya, kelihatan tuh 360 nya, kamera 360 nya kelihatan banget. Oke, kemudian N, drive, dan B itu apa ya? Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk head unitnya punya head unit yang cukup besar, 10,1 inci, gede banget.
Udah ada Android Auto dan Apple CarPlay tentunya. Jadi multimedia yang cukup komplit dan wajib ada di mobil-mobil sekarang. Kalau nggak ada itunya ketinggalan tentunya. Oke, kita ke bagian belakang yuk. Baris kedua. Kita matiin aja teman-teman. Siap. Ini dia baris kedua dari Toyota Yaris Cross Hybrid. Oke, baris keduanya juga lega banget. Posisi mengemudi saya yang tadi dengan tinggi saya 170 cm ya teman-teman. Untuk legroomnya lega, headroomnya lega. Jadi teman-teman ketika ada di baris kedua pun ini nyaman. Ini kayaknya, mohon maaf ya, kayaknya lebih gede dibandingkan Yaris yang biasa ya. Untuk kabinnya sendiri. Oke, untuk ventilasi AC-nya pun ada di sini ya. Walaupun dia masih single zone AC-nya, tapi sampai belakang, teman-teman. Untuk tangannya ada armrestnya dan ada cup holdernya. Sudah terdapat isofix, lalu headrestnya bisa diatur. Nah, untuk headrestnya sendiri ini sudah mentok ya, nggak bisa lebih rebah lagi segini. Tapi segini sih udah cukup banget sih. Oke, kali ini kita sudah ada di dalam kabin dari Yaris Cross ya bos ya. Ya. Nah teman-teman, ini adalah kebetulan yang hybrid ya. Ya, tipe SGR hybrid. Siap. Paling tertinggi. Paling tertinggi. Nah ini kuncinya seperti ini nih. Kuncinya minimalis banget. Yuk kita langsung nyalain aja. Oke, nah inilah karakter dari mobil hybrid. Jadi dia nyala tuh bukan mesinnya yang nyala, tapi listrik. Betul. Karena dia ini di bawah kecepatan 40 masih menggunakan mesin motor listriknya yang berjalan. Betul. Oke, oke kita sambil jalan ya. Boleh. Ini kita rilis dulu handbrake-nya, electric brake, parking brake-nya. Ya. Nah ini motor listrik apa? Ini masih listrik. Ini masih listrik masih ya? Listrik. Oke. Oh iya teman-teman, ya ada yang kelewat juga tadi di tim review ya kita bahas. Ini ada dashcam-nya loh. Ya. Jadi ada black box-nya. Ya. Sekarang Toyota itu ada semacam part TCO. Jadi Toyota customize optional. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ditambahin, kan sekarang udah musimnya dashcam ya di mana-mana ya. Jadi Toyota juga ngasih improvement buat teman-teman yang mau record perjalanannya, ya kan, yang bisa mau ngevlog di jalan, itu jadi nggak usah repot-repot lagi nambahin kamera. Oke, jadi bisa sudah ada dashcam. Ya. Dan nanti kita tadi tuh mobil test drive semua ya yang semua test drive pajang ya. Jadi kita teman-teman kalau mau test drive di sini sangat komplit banget. Ini juga udah otomatis ya lampunya. Jadi dalam keadaan cahaya minim, gelap dia langsung nyala. Langsung nyala. Sekarang mau lihat, ini sekarang ini terbesar di kelasnya bisa jadi ini. 10,1 inch. 10,1 inch. Dan dia sudah adaptive cruise control. Ya. Ini luar biasa sih. Dual lane keeping assist. Ya. Artinya walaupun teman-teman ya ini sih hanya fitur ya, tapi tetap ke konsentrasi sepenuhnya ke teman-teman semuanya. Tapi seenggaknya gitu, ada perlindungan ekstra untuk menjaga teman-teman tetap aman di dalam mobil. Karena kalau ini kan dia ada adaptive cruise control atau bahkan dia juga ada collision system ya kan, yang membuat mobil ini anti nabrak bisa dikatakan begitu kan? Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman dalam posisi lelah perjalanan gitu, jauh biasanya kan teman-teman capek di perjalanan, terus ada ya kalau meleng-meleng lah gitu kan, merem 10 detik 15 detik tuh gitu kan, ada mobil di depan yang nggak kelihatan, dia bisa ngerem sendiri. Itu kerennya. Dan ada di Toyota Yaris Cross. Bahkan ketika teman-teman meleng setir ke kanan sendiri, dia melakukan prevention ya. Ya, ada LDA namanya kan. Jadi lane departure alert ya. Dan lane departure control. Iya. Oke, jadi bisa mengarahkan ke posisi semula ya. Iya. Oke, menarik sih teman-teman. Kalau teman-teman berminat langsung coba sendiri sih ini. Asik mobil. Start harganya dari harga 300-an sampai ke yang tipe yang kita dudukin ini di 454.950.
Wis, Jadi ini 454. 454 teman-teman udah dapetin hybrid. Hybrid loh. Ini full hybrid ya. Full hybrid. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau elektrik wah kita repot bawa ke kampung ngecas lagi segala macam. Nggak perlu. Ini nggak perlu ngecas. Jadi banyak kan teman-teman masih bertanya nih, hybrid tuh dicas nggak ya gitu. Dan ini uniknya lagi mas, Ya, siap. di Yaris Cross ini, ini nggak ada akinya mas. Udah lihat belum tadi? Masa sih? Ah, Saya belum lihat tadi, belum ngeh. uniknya di mobil ini itu udah nggak pakai aki. Jadi akinya itu sudah menyatu dengan baterai. Nah, otomatis baterainya ini kalau Toyota ngasih warranty itu nggak main-main sampai 8 tahun. Gokil. Ya. Jadi nggak usah worry, teman-teman semua bisa dapetin klaimnya di bengkel Toyota resmi. Oke. Seperti itu. Ini kita muter lagi atau Kayaknya cukup ya. cukup ya? Boleh. Ini bensinnya masih banyak sih, karena dia hybrid. Tapi nggak apa-apa. kita Nggak cukupin. turun-turun kayaknya ini mah. Parkirin sono langsung. Langsung ada di space? di samping. Kebetulan ini parkir juga, jadi saya mau ngeliat juga nih kamera 360 Kamera nya. 360. Sini aja bang, nggak apa-apa, kamera 360. Kita lihat kamera 360 nya ya. Oke, sip. Wow, ini terlalu ini nih. Nah, ini dia nih kamera 360 nya. Cuman satu angle ya. Ya, Oh iya, just tunggil. satu angle. Tapi cukup membantu banget ya. Wih, gimana nih? Masih lanjut lurus? Masih aman? Oke. Ini ada bumper bos. Oke. On ya. Kiri. Oke. Hah? Sana. Mending maju Dikit ke aja. kanan. Ke kanan lagi dikit. Takut kena bumper. Enggak loh, enggak. Aman. Aman. Padahal udah tersedia kamera 360 ya. Ini salah satu pengemudi yang tidak terbiasa dengan adanya kamera tuh. Jadi lebih kayak seperti udah menggunakan apa kamera tetap pakai spion. Jadi spion tuh wajib ya teman-teman ya. Wajib. Udah cukup ya? Segini cukup ya? Iya. Oh, masih kurang. Disejajarkan spion aja. Sejarah spion. Oke. Hup, lah ya. Keluarnya gua duluan ya. Ya, siap. Kita, emang AC-nya Dingin ya. Ini AC-nya juga udah Toyota tuh bener-bener atas bawah ya. Nah, ini enaknya ada electric parking brake. Tinggal kita electric tekan aja. parking brake, ada hold juga. Fungsinya hold itu kalau teman-teman ada di lampu merah, jadi teman-teman nggak usah lagi yang namanya apa injek pedal apa rem lamanya gitu kan. Jadi teman-teman cukup hentakan sedikit aja sampai dalam, lepas itu udah otomatis langsung siap. hold. Oke bos, kita matiin aja ya. Ya, kita keluar ya. Siap. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk ulasan kami kali ini di Toyota Yaris Cross ini. Oh iya, untuk ada yang belum saya bahas, ini bukan sunroof ya, dia panoramic roof doang, kacanya tidak bisa dibuka. Lalu ada roof railnya dan antenanya sudah sharkfish. Dan ini adalah yang two-tone ya, two-tone color ya. Ini hitam dan putih untuk kombinasi warnanya. Itu aja, dia punya fitur keamanan yang oke. Adaptive cruise control, collision mitigation system. Collision mitigation system itu ketika teman-teman berjalan, mengemudi, tiba-tiba ada atau teman-teman ngantuk atau meleng dikit, tiba-tiba di depan ada mobil yang berhenti mendadak, itu dia bisa otomatis berhenti sendiri. Dan dia juga sudah lane keeping assist, serta banyak lagi fitur keamanan yang ditawarkan mobil ini. Ini cukup menarik lah, cukup bisa dipertimbangkan untuk dimiliki karena dia juga merupakan hybrid yang mana konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Mungkin itu aja, jika ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik saran silakan komentar. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.